Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin episode spesial Main Mata dan Potluck Podcast yang berkolaborasi dengan Ubud Writers and Readers Festival 2023 merayakan 20 tahun Festival Literasi di Ubud, Bali. Di sini aku dan teman-teman berkesempatan berbincang dengan beberapa penulis, seniman, dan juga teman-teman lain yang terlibat di acara. Semoga obrolannya menarik dan bisa dinikmati oleh kamu semua. Selamat menonton! Soal stigma terhadap keluarga ekstapol, keadaannya apakah sudah berubah, Mbak? Meskipun secara legal itu sudah tidak lagi sistematis ya. Kalau kesehariannya saya kan nggak terlalu mengikuti, tapi yang dari wawancara saya jelas hal-hal yang dulu diberlakukan seperti KTP harus ekstapol gitu, atau kalau mau ngelamar kerjaan harus ada bebas G30S gitu. Dan kalau misalnya ngelamar kerjaan kemana atau bahkan sekolah, kalau misalnya dia anaknya gitu, itu akan jadi persoalan gitu ya. Itu sekarang udah enggak. Setahu saya mereka kalau mau kerja atau mau sekolah ya udah lamaran biasa, CV. Jadi hal-hal seperti itu kita harus kasih kredit ya pada reformasi. Saya tahu bahwa sekarang banyak juga kritik kita, termasuk saya terhadap what's going on dengan reformasi setelah sekian puluh tahun ya. Di tahun 2023 ini kita sudah mulai worry dan wanti-wanti gitu loh, kok kayaknya kita mau balik lagi nih ke arah masa lalu gitu ya, ngeri juga. Namun karena pertanyaanmu adalah apakah mereka masih mengalami itu, kalau yang betul-betul sistematis yang diberlakukan secara tertulis, secara resmi oleh pemerintah enggak. Tapi ini kan stigma kata-kata ideologi, kata 30 September dan seterusnya itu masih jadi hantu ya, masih menjadi sesuatu yang aduh, kita ngeri gitu ya. Kalau mau ngomong kita tiba-tiba jadi mesti suaranya lebih kecil gitu, takut nanti ada apa-apa ntar kita dituduh gitu. Padahal saya yakin orang juga nggak tahu juga gitu apa sih arti dari ideologi itu semua. Bahkan mungkin mereka juga nggak baca derivatifnya apa, nggak baca gitu buku-buku itu. Jadi itu salah satunya yang masih bertahan adalah penulisan sejarah kita belum diperkaya, belum dilengkapi, masih versi Orde Baru. Dan saya harus juga memberi kredit kepada sekolah-sekolah swasta atau dosen-dosen yang kreatif. Mereka ketika mengajar mereka akan add more gitu loh. Misalnya kayak sekolah-sekolah swasta yang mengundang kami para penulis untuk berbincang di depan para murid. Jadi yang diundang bukan saya sendiri ya, banyak penulis-penulis lain yang juga sering diundang. Itu adalah upaya para sekolah-sekolah untuk memperkaya pengetahuan sejarah gitu. Tetapi ya itu yang tetap, tadi Anda kan bertanya yang tetap apa, ya itu penulisan sejarahnya belum dilengkapi secara, belum dikasih konteks. Apa sih sebenarnya? Kenapa ini bisa terjadi dan kenapa setelah itu tahun 65 sampai 66 banyak sekali orang-orang yang mati, banyak sekali orang-orang yang tewas. Itu tidak pernah dibahas di buku sejarah. Nah, having said that, I want to be honest to you, saya sudah mengejar banyak sejarawan. Kenapa sih kalian masa diam aja? Dari 98 loh, tadinya saya udah kita udah bisa, ya kan? Masa cuma Kambodia sih yang bisa being truthful about their own dark history? Kita juga dong bisa. Ternyata sejarawan-sejarawan itu bercerita kepada saya bahwa mereka sudah ada upaya melakukan bikin simposium, apa yang kita lakukan dan apa yang harus kita tulis. Iya kan, bahkan katanya sudah sampai ada draft supaya kurikulumnya ditambah. Namun terjadilah setelah itu menurut beliau-beliau ini terjadi intervensi politik. Jadi saya juga gak pingin dong kelihatan menyalah-nyalahkan sejarawan. They tried their best. Tapi ya terus ternyata pelajaran sejarah di negeri ini bukan akademik, tapi politik.
ada urusan politik gitu. Sementara kalau di negara-negara lain, saya nggak ngomongin negara maju loh. Negara maju udahlah, itu udah penulisan sejarah mereka tuh udah maju banget. Saya ngomongin yang di sekitar Indonesia, Vietnam, Filipina, ya itu mereka udah akademik, sejarah itu akademik, pelajaran. Nah kalau di kita tuh masih satu keputusan politik. Tapi dulu aku pernah baca bukunya antropolog Belanda Niels Mulder yang Indonesian Images. Jadi memang secara sengaja ditanamkan nilai-nilai kepatuhan itu dari pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kan. Jadi sekarang saya mau nanya ke sekolah yang Mbak ceritain di Namaku Alam. Putra Nusa. Memang sih aku tahu, maksudnya di beberapa sekolah ada beberapa guru-guru yang kebetulan pinter, kritis dan berdedikasi itu. Betul. Ya. Ini kan too good to be true. Emang ada sekolah kayak gitu, Mbak? Ya kamu udah tahu enggak lah, kamu udah tahu itu enggak. I think readers know that this school doesn't exist and readers know this is a novel ya. Cuman memang saya sengaja menciptakan this school karena di dalam cerita-cerita saya maupun rekan-rekan saya kalau menulis, kita umumnya penulis itu kalau setelah tokoh kita itu menderita begitu panjang, we need a break for him atau her. Nah, saya merasa dia harus masuk ke satu environment yang progresif gitu. Karena Alam cerdas, dia punya photographic memory dan obviously dia selalu di-describe handsome kan ya. Dia harus masuk ke satu sekolah yang saya tahu itu fantasi gitu loh ya. I know it's and I know saya betul-betul menyadari pasti pembaca akan wow, bener nih ada sekolah kayak gini. Di zaman sekarang aja di tahun 2023 nggak ada sekolah kayak gini. Meskipun mungkin bisa sedikit dilihat dari sekolah internasional, campur sekolah alam, campur ya kan. Nah, jadi Putra Nusa itu adalah gabungan dari 3 sekolah. Saya merasa nih sekolah yang ideal buat saya itu seperti ini gitu ya. It doesn't matter 80s or 2023 kalau sekolah tuh menurut saya harus seperti ini gitu. Ada satu sekolah swasta di Jakarta yang masih ada sampai sekarang yang membebaskan murid-muridnya mengenakan baju apa aja, jadi nggak pakai seragam. Kalau nggak salah hanya ada 1 hari mereka harus pakai batiknya batik apa aja. Tapi bukan soal sekedar mengenakan baju seragam atau tidak. Saya berkawan dengan salah satu muridnya dan akhirnya saya juga jadi berkawan sama teman-teman dia. Dan mereka emang cerdas-cerdas, jago-jago gitu. Dan I was kind of jealous bahwa wow, kok mereka bisa berdiskusi seperti itu. Dan mereka cerita, oh ya kita suka diskusi ini, suka diskusi itu di sekolah gitu. Ada satu sekolah swasta itu. Terus satunya lagi sekolah saya sendiri, Pearson College, dia itu pre-university yang memang mewajibkan kita kalau siapapun yang sekarang di tahun 2020-an ini yang ikut sekolah private yang ada IB, International Baccalaureate, itu memang mewajibkan muridnya ikut ekstrakurikuler dan social service. Dan saya merasa kalau saya gabungkan 3 sistem ini, wah itu bakalan melahirkan anak-anak yang luar biasa. Dalam arti mereka punya social consciousness, tidak hanya karena disuruh, tapi mereka mulai merasakan, okay, we have to do something. Mungkin di beberapa daerah mereka kurang membaca, kita ya kan bikin perpustakaan atau ya macam-macam gitu. Harus ada rasa sosial itu. Kedua, ekstrakurikuler. You need to have one yang sesuatu yang kamu passionate about. You're passionate about this, do that besides you working gitu kan. Kemudian jadi sekolah ini tuh tidak hanya menuntut akademik. Akademik tuh udah pasti harus ya, tapi at the same time you have to be a full human being yang baik, yang beradab dan punya budi pekerti. Gitu loh kira-kira yang saya idealkan gitu loh. Makanya kan guru-guru di Putra Nusa asik-asik kan. Jadi saya membayangkan, waduh ini kalau kita punya
sekolah seperti ini, wah gitu. Jadi itu breaknya si Alam. Tapi kan toh tetap aja kan endingnya, oh kamu belum sampai ending ya. Dia nanti akan menemukan halangan-halangan lagi gitu loh. Di luar sekolah itu tetap aja akan ada halangan lagi. Tapi we need to give a break to our characters kalau dalam penulisan.